Lydia, Puan yang luar biasa. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Pada hari Sabat, kami keluar ke pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, bacaan kita sangat menarik. Ada pewarta kabar baik, semuanya laki-laki. Rasul Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas. Perhatikan kisah para rasul 16 ayat 1 sampai dengan 4 dan 10. Ada perempuan-perempuan yang sedang berkumpul di tempat doa. Proseuke. Kisah para rasul 16 ayat 14. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya tempat sembahyang Yahudi. Mereka terlibat dalam sebuah pembicaraan. Kita bisa segera menduga para pewarta kabar baik membicarakan bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Kristus atau Mesias. Dia yang disia-sia bahkan dibunuh oleh kaum penguasa, namun dikukuhkan oleh Allah sebagai Kristus atau Mesias melalui kebangkitannya. Motif vindikasi atau pembelaan ilahi. Ya, Allah menyatakan Yesus benar. Yesus yang dizalimi oleh sesamanya yang berkuasa. Sangat boleh jadi, saudara, kabar baik itu sangat menarik bagi perempuan-perempuan tersebut. Sebab, bukankah dizalimi merupakan pengalaman keseharian mereka? Ya, dizalimi karena mereka perempuan. Ya, dizalimi sebagai perempuan. Bukankah mereka hidup dalam sebuah sistem kemasyarakatan yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa perempuan? Ya, kaum perempuan adalah konco wingking yang tidak saja berperan di seputar masak, macak, dan manak. Mereka juga wanita, makhluk-makhluk yang kudu wani ditoto. Ya, ditata menurut norma-norma yang ditetapkan oleh para lelaki. Mereka telah dipinggirkan dari kesetaraan dengan laki-laki. Bahkan mereka dilecehkan, dianiaya, dan diperkosa, baik di dalam maupun di luar ikatan pernikahan, sembari memikul beban tudingan bahwa pada dasarnya merekalah yang bersalah. Sekarang, dalam pembicaraan dengan para pewarta kabar baik, mereka mendengar berita tentang Allah yang membenarkan dan membela orang benar yang teraniaya. Rasul Paulus, saudara, adalah yang paling alim atau berilmu di antara keempat pewarta kabar baik itu. Tidak mengherankan kita mafhum latar belakangnya. Sarjana teologi yang dididik dengan teliti di bawah
pimpinan Gamaliel. Lihat Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Dulu sebelum mengabdi kepada Tuhan Yesus, ia memusuhi jalan Tuhan dan menganiaya para penganutnya. Lihat Kisah 9 ayat 2, Kisah 22 ayat 4 dan 5. Sekarang ia telah menjadi penganut jalan Tuhan dan mewartakan kabar baik tentang Yesus Mesias atau Yesus Kristus. Ilmu, khususnya metode tafsir yang telah dipelajari dari maha gurunya, kini diabdikan untuk menyingkapkan kebenaran tentang junjungannya yang mulia. Di antara perempuan-perempuan itu, saudara, ada seorang bernama Lydia. Ada 4 hal yang sangat menarik tentang perempuan ini. Pertama, ia seorang penjual kain ungu tua dari kota Tiatira. Seorang perempuan pedagang yang berkelana meninggalkan kota kelahirannya. Tiatira, kota penghasil kain ungu tua, terletak di wilayah Asia Kecil. Sedangkan Filipi, kota koloni orang Romawi, terletak di Makedonia, Eropa. Pada zaman itu, dari Tiatira ke Filipi dan sebaliknya, orang harus menempuh jalan darat dan jalan laut. Jelas saudara, Lydia adalah seorang perempuan yang cerdas, tangguh, dan pemberani. Yang kedua, saudara, Lydia disebut sebagai seorang perempuan yang menyembah Allah. Dalam teks Yunani, Sebomene Tonteon. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, yang beribadah kepada Allah. Kata Sebomene adalah bentuk partisip present feminin tunggal dari sebo. Kata sebo sendiri berarti menyembah dalam bentuk partisip present feminin maupun maskulin. Lihat Kisah 13 ayat 43, 17 ayat 4 dan 17, serta Kisah 18 ayat 7. Yang dimaksud adalah orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Allah Israel dan menyembah Dia, tetapi tidak menjalankan semua kewajiban yang dituntut dalam agama Yahudi. Tersirat namun jelas, saudara, Lydia, perempuan cerdas dan pemberani itu, adalah seorang kafir dalam tanda petik, yakni bukan Yahudi, tapi sekaligus seorang yang beriman kepada Allah, seorang Sebomene. Yang ketiga, saudara, setelah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak bahkan mendesak para pewarta kabar baik untuk menumpang di rumahnya. Bayangkan saudara, Lydia seorang perempuan mengajak Rasul Paulus dan kawan-kawan yang notabene laki-laki untuk menumpang di rumahnya. Perhatikan juga klausa setelah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Kedua hal ini saudara menyeratkan Lydia adalah seorang pemimpin yang terkemuka di rumahnya. Ia berhak dan bisa membuat keputusan secara mandiri. Boleh jadi ia pernah bersuami dan kini menjanda. Mungkin juga ia tidak pernah menikah. Tapi satu hal sangat jelas, Lydia seorang perempuan yang kuat dan mandiri. Nah saudara, perempuan yang cerdas, tangguh, pemberani,
kafir sekaligus beriman, serta kuat dan mandiri ini mendengarkan. Dalam teks Yunani, ekuen dari kata aku, Kisah 16 ayat 14. Lydia mendengarkan percakapan para pewarta kabar baik dan para perempuan di tempat doa itu. Bukan sembarang mendengarkan rupanya, sebab Tuhan telah membuka hatinya untuk memperhatikan hal-hal yang dikatakan oleh Paulus. Dalam teks Yunani kita membaca heis ho kurios diei noixen ten kardian prosekein tois lalu menois hupo tu Paulo. Bisa kita terjemahkan, yang hatinya telah Tuhan buka untuk memberi perhatian kepada apa yang dikatakan oleh Paulus. Walhasil saudara, perempuan luar biasa itu menjadi percaya dan dibaptis. Bahkan bukan dirinya seorang semata, tetapi juga seisi rumahnya. Ho oikos autes, ayat 15. Yang keempat saudara, dengan cara yang khas Lydia meminta para pewarta kabar baik itu untuk mengkonfirmasikan penilaian mereka bahwa dirinya telah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimanakah itu? Yakni dengan datang ke rumahku, tinggallah. Eisel tontes, eiston oikonmu menete. Ayat 15. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan, marilah menumpang di rumahku. Tentu saudara, agar dengan mata kepala mereka sendiri, para pewarta kabar baik itu mengetahui secara langsung kehidupan Lydia dan seisi rumahnya setelah percaya kepada Tuhan. Permintaan itu sedemikian rupa sampai-sampai para pewarta kabar baik yang semuanya laki-laki itu tak kuasa menolaknya. Ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Dalam teks Yunani, kai perebia satu hemas, yang bila diterjemahkan secara harafiah, dan ia menang atas kami. Tentu saudara, permintaan Lydia timbul dari hati yang tulus. Tapi tak bisa dipungkiri kekuatan kepribadiannya yang membuat Rasul Paulus dan kawan-kawannya tidak kuasa menolak permintaannya. Jelas Lydia adalah seorang perempuan yang memiliki kepribadian yang kuat. Saudara, apa yang dapat kita katakan tentang Lydia? Luar biasa. Ya, Lydia, puan yang luar biasa. Ya, puan, seorang perempuan. Ya, luar biasa. Itulah yang kita temukan dalam diri perempuan Lydia. Melalui Lydia kita diingatkan untuk tidak memandang remeh kaum perempuan. Demikian juga melalui para perempuan yang berbincang dengan para pewarta kabar baik yang memerdekakan itu. Kita baru saja merayakan Hari Kartini 21 April. Sebagaimana dikatakan oleh Wage Rudolf Supratman dalam syair lagu Ibu Kita Kartini. Kartini adalah putri Indonesia, pendekar kaumnya untuk merdeka. Kita pun terbiasa dengan istilah emansipasi, yang artinya pembebasan atau pemerdekaan. Maksud beliau adalah pembebasan kaum perempuan dari sistem sosial yang memosisikan mereka sebagai manusia kelas 2. Sistem sosial atau sistem kemasyarakatan yang bernama patriarki. Maksud beliau Ibu Kartini adalah memerdekakan rakyat jelata dari kemelaratan dan kesengsaraan.
Menurut beliau, pemerdekaan rakyat jelata bertali temali dengan pembebasan kaum perempuan. Kepada Pulau Jawa, berilah ibu-ibu yang cakap dan cerdas. Maka peradaban kemajuan satu bangsa hanya soal waktu saja. Tulis Ibu Kartini dalam surat permohonannya kepada pemerintah Hindia Belanda 19 April 1903. Dalam diri Ibu Kartini, saudara, kita melihat seorang perempuan yang sedang berjuang untuk emansipasi atau pembebasan kaum perempuan dan rakyat jelata. Dalam sosok Lydia kita melihat seorang perempuan merdeka yang menyambut kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus, serta menjadi cikal bakal sebuah komunitas orang merdeka, yakni jemaat di Filipi. Semoga bermunculan banyak Ibu Kartini dan Lydia yang lain yang berjuang untuk pembebasan kaum tertindas dan membangun komunitas orang merdeka. Selamat Hari Kartini, selamat belajar dari Lydia, puan yang luar biasa. Terpujilah Allah. Amin.